Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di channel Prediksi Fisika. Video kali ini adalah lanjutan pembahasan bedah kisi-kisi materi ASPD dan ujian sekolah untuk mapel IPA 2022. Oke, ini adalah bagian yang kedua atau part 2. Jadi di part 2 ini nanti kita akan membahas 3 kisi-kisi dilengkapi dengan contoh-contoh soal yang nantinya akan membantu adik-adik dalam belajar. Oke, langsung saja. Kisi-kisi yang pertama adalah mengenai campuran zat. Nah, di campuran zat ini nanti akan terbagi menjadi 2 materi, yaitu ada campuran dan ada pemisahan campuran. Yang pertama ini ada namanya campuran ya. Campuran di sini nanti dibedakan menjadi 2 ya. Jadi ada 2. Jadi ada campuran homogen dan namanya campuran homogen ya. Dan satunya itu campuran heterogen. Nah, bedanya apa ya antara campuran homogen dan heterogen? Nah, kalau campuran homogen itu intinya itu apa? Antara 2 zat cair ya. Pokoknya 2 zat ketika digabungkan itu kita tidak bisa membedakan mana zat A dan mana zat B gitu ya. Terus kalau yang zat heterogen, yang heterogen tadi kita jelas bisa tahu bedanya gitu loh. Beda antara 2 zat itu gitu. Misal ya, jadi kita tulis. Jadi campuran homogen adalah tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan gitu ya. Jadi tidak bisa dibedakan antara misal ada zat A dan zat B gitu ya. Contohnya misal apa? Misal larutan gula gitu ya. Ada larutan gula gitu ya. Terus ada lagi misal larutan garam gitu kan ya. Jadi ada larutan garam. Nah, itu ya. Jadi yang homogen itu intinya kita tidak bisa membedakan mana zat cair, zat A, mana zat B. Contohnya di sini ada larutan gula. Kan ketika larutan gula itu sudah kita campur jadi antara air dan gula kita campur, maka jadi larutan gula. Nah, nanti setelah menjadi larutan gula tadi kita nggak bisa bedain mana toh ini yang air, mana toh ini yang gula, kan nggak bisa ya. Jadi harus melalui proses tertentu supaya kita bisa membedakan. Makanya ini disebut dengan campuran homogen karena tidak bisa dibedakan, gitu ya. Kalau yang heterogen apa? Bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan ya. Jadi kalau yang heterogen nanti campurannya bisa dibedakan. Misal antara apa? Misal antara air dengan pasir. Nah, jadi kan bisa jelas ya. Jelas bisa dilihat ya, airnya yang mana, pasirnya yang mana, karena kan bisa terlihat jelas bedanya atau batasannya gitu ya. Jadi misal air dicampur ya, campur dengan pasir gitu ya. Terus misal apa lagi? Misal contoh lain, misal air dengan minyak. Nah, air dan minyak juga apa? Heterogen, karena kan kita bisa lihat bedanya ya. Karena itu ada perbatasan, karena kan minyak dan air itu kan tidak bisa dicampur ya. Berarti nanti jelas ada bedanya, berarti minyak itu yang bagian atas, air itu yang bagian bawah. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi untuk campuran itu ada homogen yang tidak bisa dibedakan, terus yang heterogen yang bisa dibedakan. Yang kedua adalah pemisahan campuran. Yang pertama di sini saya sajikan gambar tentang proses pemisahan campuran secara filtrasi. Jadi filtrasi ini disebut juga dengan penyaringan ya. Jadi di proses ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada namanya kertas saringnya, terus ini corong pemisahnya, terus ini hasil penyaringannya. Jadi hasil penyaringannya. Nah, jadi filtrasi itu adik-adik pasti bisa ya, bisa membayangkan maksudnya gimana. Misal ada contohnya air kotor, jadi ada air kotor, terus nanti kita pengen memperoleh air yang bersih, maka harus melewati proses namanya filtrasi. Jadi adik-adik besok kalau melihat gambar seperti ini ya,
Berarti ini disebut dengan proses filtrasi, gitu ya. Terus yang kedua, nah yang kedua yang ini dulu. Yang ini adalah namanya kromatografi, gitu ya. Atau ini udah tahu ya, ini namanya kromatografi. Bentar. Kromatografi. Nah, kromatografi ini biasanya itu dilakukan untuk memisahkan namanya warna. Jadi ini ya, di sini adalah pemisahan warna. Pemisahan warna. Ya, untuk kromatografi. Terus contohnya apa? Misal ada namanya tinta. Nah, nanti tinta itu kita celupkan, nah, kayak seperti ini, ada tinta hitam ini. Nah, nanti bisa kita pisah warnanya jadi Meiji Kuhibinu ya, kayak pelangi gitu ya. Jadi warnanya jadi berbeda-beda kayak gitu contohnya. Terus yang selanjutnya di sini, nah di sini ada namanya destilasi ya. Nah, destilasi ini disebut juga dengan namanya penyulingan ya. Jadi namanya destilasi ya. Destilasi. Nah, atau penyulingan. Nah, contoh dari proses destilasi ini apa? Contohnya adalah untuk memperoleh air murni, terus untuk memperoleh alkohol murni. Jadi misalkan, jadi contohnya ya, jadi kan alkohol itu kan misal kandungannya 20%. Nah, supaya kita mendapatkan alkohol saja, itu nanti maka prosesnya harus melewati namanya destilasi atau penyulingan tadi. Atau contohnya lainnya misal air. Nah, jadi air yang kita konsumsi sehari-hari itu tuh sebenarnya bukan air murni. Kalau air murni itu kan terdiri dari H2O kan ya. Tapi kalau air yang kita konsumsi itu adalah air yang ada mineral. Jadi ada kandungan mineral yang banyak yang diperlukan oleh tubuh. Oke, oleh karena itu untuk menghasilkan air murni atau aquades namanya ya, itu nanti memerlukan namanya proses destilasi, gitu ya. Jadi contohnya ya. Jadi contohnya air murni ya. Jadi air murni ya, air murni, terus alkohol murni tadi ya. Nah, gitu ya untuk contoh destilasi. Terus yang ini selanjutnya, ini disebut dengan sentrifugasi ya. Sentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu apa? Jadi sentrifugasi itu pemisahan campuran dengan cara diputar. Jadi ini dengan cara diputar. Dia alatnya ini nanti diputar, maka nanti akan memisahkan dua zat campuran tadi. Nah, biasanya contohnya ini adalah pemisahan campuran pada namanya darah. Jadi untuk memisahkan misal sel darah merah atau dengan sel darah putih dan sebagainya itu, atau komponen dalam darahnya. Jadi itu ya, di intinya pemisahan darah gitu ya. Di contohnya pemisahan ya, pemisahan zat darah. Nah, ya contohnya seperti itu untuk sentrifugasi. Terus yang selanjutnya ini ada namanya sublimasi ya. Yang namanya sublimasi. Sublimasi. Nah, biasanya di proses sublimasi ini apa? Proses sublimasi ini akan dari kata-kata menyublim. Menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas, gitu ya. Jadi di sini contohnya itu misalnya ada kapur barus. Nah, kapur barusnya ini dikecampur dengan pasir. Nah, untuk menghasilkan kapur barus yang bersih supaya nggak kotor oleh pasir, maka ini harus dipanaskan. Terus nanti kapur barusnya menguap. Nah, di atas ini nanti ada wadah yang di atasnya lagi ditaruh es. Maka dari itu apa? Uap kapur barusnya tadi akan menempel di piring sini, terus nanti akan mengendap lagi menjadi kapur barus. Jadi contohnya adalah pemisahan kapur barus, pemisahan campuran kapur barus yang kotor, intinya kayak gitu contohnya. Jadi contohnya ya, pemisahan kapur barus dengan pasir. Nah, gitu. Terus tambahannya, proses yang lain yang tidak ada gambarnya adalah misal yang lagi adalah namanya kristalisasi. Nah, namanya kristalisasi. Di proses kristalisasi ini intinya adalah proses pengendapan ya, atau proses pemadatan ya. Namanya pemadatan. Nah,
proses pemadatan. Nah, biasanya proses pemadatan ini bisa, contohnya misal apa? Terbentuknya garam, terbentuknya gula, itu kan proses dari namanya mengkristal gitu ya. Jadi kayak gitu contohnya. Jadi contohnya terbentuk garam ya, terbentuknya garam. Ya. Itu ya. Terus yang ke selanjutnya itu contohnya misal evaporasi ya. Jadi kalau evaporasi, nah jadi evaporasi ini disebut dengan penguapan ya. Jadi proses pemisahannya ini dilakukan dengan cara memanaskan air atau ya cair ya, ya cair sampai menguap. Nah, itu disebut dengan evaporasi. Ini namanya penguapan. Nah, ini ya contohnya tadi, misal pembuatan garam tapi pada proses untuk memisahkan air dan garam itu tadi contohnya. Jadi contohnya memisahkan air dan garam. Yang ketiga adalah tentang zat dan perubahan. Ini masih dalam satu kisi-kisi ya, yang tadi mengenai campuran. Jadi yang ketiga ternyata ada namanya zat dan perubahan. Nah, di zat dan perubahan ini adalah yang pertama contohnya adalah tentang perubahan wujud. Jadi di situ udah ada tulisannya ya. Di misal itu dari padat ke cair namanya melebur atau mencair gitu ya. Terus dari cair ke gas misal menguap, terus dari gas ke cair itu mengembun. Nah, jadi contohnya proses perubahan wujud tadi dan nama-namanya sudah bisa dilihat adik-adik di dalam gambar. Mungkin yang saya tambahkan adalah untuk namanya proses memerlukan kalor dan melepaskan kalor. Jadi dalam proses perubahan wujud zat itu nanti akan terbagi jadi dua. Ada yang memerlukan kalor, ada yang melepaskan kalor. Ini saya beri nomor dulu ya untuk biar lebih memudahkan. Jadi ini nomor 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6 gitu ya. Jadi saya diberi nomor itu biar nanti memudahkan kita dalam penulisan. Nah, yang pertama adalah sini sini ya. Yaitu yang memerlukan kalor. Memerlukan kalor. Kita bedakan antara namanya memerlukan kalor dan melepaskan kalor. Yang memerlukan kalor nanti contohnya adalah suhu itu akan naik. Jadi ciri-cirinya gitu ya. Jadi suhunya itu akan meningkat ketika mengalami perubahan. Nah, dari keenam proses ini, maka mana saja yang merupakan proses yang memerlukan kalor gitu ya. Yang pertama adalah misal dari padat ke cair yang disebut dengan melebur. Nah, berarti padat dan cair berarti nomor 5. Berarti nomor 5 itu termasuk proses memerlukan kalor. Yang kedua yang mana? Yang kedua itu dari cair menjadi gas, yaitu menguap ya. Berarti di sini nomor 1 ya. Nomor 1. Terus yang satu lagi yaitu dari padat menjadi gas yang disebut dengan menyublim ya. Ini nomor 3. Nah, berarti nomor 1, 3 dan 5 ini adalah proses di mana perubahan wujud tadi memerlukan namanya kalor atau suhunya tadi akan meningkat. Terus yang melepaskan berarti tinggal sisanya melepaskan kalor ya. Berarti sisanya tinggal nomor 2, nomor 4 dan nomor 6. Jadi kalau yang melepaskan kalor berarti apa? Suhunya turun gitu ya. Maka nanti yang nomor 2 yaitu mengembun, terus nomor 4 yaitu mengkristal, terus nomor 6 yaitu membeku. Yaitu itu proses contoh yang melepaskan kalor. Jadi dari 6 proses tadi biasanya di soal nanti akan membedakan mana yang memerlukan kalor dan mana yang melepaskan kalor. Selanjutnya untuk zat dan perubahan ini ada namanya dua perubahan juga, yaitu ada namanya perubahan fisika dan namanya perubahan kimia. Jadi apa bedanya? Biasanya ini kan sering keluar gitu ya. Yang pertama
Yang pertama perubahan fisika ya. Dia ada namanya perubahan fisika. Nah, perubahan fisika ini contohnya apa? Sebelum ke contoh, ciri-cirinya dulu. Jadi perubahan fisika ini ciri-cirinya adalah perubahan bentuk. Jadi dari bentuk, dari tampilan, dari ukuran. Nah, itu termasuk contoh ciri-ciri dari perubahan fisika. Jadi perubahan. Jadi contohnya ada namanya perubahan bentuk, terus ukuran ya. Ukuran, wujud ya. Itu termasuk ciri-ciri dari perubahan fisika. Terus ciri-ciri kedua yaitu apa? Prosesnya itu bersifat bolak-balik. Nah, jadi prosesnya bolak-balik. Proses bolak-balik gitu ya. Terus yang ketiga itu apa? Tidak menghasilkan zat baru. Jadi ya, kalau yang fisika itu nanti ya zatnya itu tetap itu di misal air. Nah, jadi air dipanaskan kan jadi uap air ya. Nah, nanti uap air itu kan tetap sifatnya yaitu air kan ya. Jadi kan nggak berubah menjadi zat yang baru. Itu contohnya. Nah, biar lebih jelasnya lagi, contohnya ya banyak. Jadi contoh dari perubahan fisika itu kan banyak ya. Jadi misal apa? Misal dari apa? Kayu ya. Misal kayu diubah menjadi meja. Nah, jadi kayu diubah menjadi meja itu kan cuma berubah secara ukuran, secara bentuk, secara wujud. Tapi kan secara apa ya namanya? Secara zat itu tetap kayu gitu. Itu namanya tetap kayu. Bukan terus berubah zatnya juga susunan zatnya itu juga tetap berupa kayu, gitu ya. Terus yang contoh lain misal itu es ya, es mencair kan ya. Misal contohnya es mencair, jadi es mencair. Nah, itu nanti kan proses es mencair nanti kan prosesnya bisa bolak-balik gitu ya, bisa membeku lagi, nanti prosesnya bisa mencair lagi. Pokoknya yang perubahan fisika itu berkaitan sama itu tadi, ciri-cirinya tadi yang penting ya, yaitu perubahan bentuk, wujud, ukuran. Nah, terus yang kedua yaitu sifatnya bersifat bolak-balik gitu ya. Terus yang kimia bagaimana gitu ya? Untuk yang kimia, perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia contohnya yang pertama ciri-cirinya yang pertama adalah sifatnya tidak bisa kembali atau istilahnya tidak bisa bolak-balik. Jadi sifatnya tidak bolak-balik. Misal kayak kertas dibakar menjadi arang. Nah, arang itu nanti tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Contohnya kayak gitu. Jadi tidak bisa kembali prosesnya. Terus yang kedua adalah menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Gitu ya contohnya. Ciri-cirinya jadi ciri-ciri dua ini adalah ciri-ciri pokok dari perubahan kimia, yaitu prosesnya itu tidak bisa bolak-balik. Itu prosesnya itu satu arah gitu ya. Terus yang kedua menghasilkan zat baru. Contohnya, nah di contohnya yang pertama tadi misal kertas ya. Kertas dibakar menjadi arang, abu ya. Jadi abu. Jadi ketika kertas ini udah dibakar jadi abu, ya maka nanti abunya itu nggak bisa kembali lagi menjadi kertas, gitu ya. Terus contoh yang menghasilkan zat baru contohnya misal itu reaksi asam basa misal ya. Kita misal asam dan basa kalau kita campur kan akan menjadi garam. Nah, jadi contohnya gitu. Jadi akan namanya menghasilkan zat baru. Contohnya kayak gitu. Jadi asam dicampur basa ya. Campur basa menjadi garam. Nah, jadi gitu contohnya dari proses perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi yang perlu adik-adik pahami ciri-cirinya aja dulu.
Terus nanti tinggal contoh-contohnya kan banyak. Adik-adik bisa melogika sendiri bagaimana contoh-contoh dari perubahan fisika dan kimia. Intinya fisika itu perubahan secara fisik gitu ya. Jadi bisa dilihat, tapi secara struktur, secara zat itu tuh tidak berubah. Itu tetap sama. Bendanya tetap sama gitu. Terus yang kedua prosesnya yang fisika itu bersifat bolak-balik gitu. Terus untuk yang kimia itu prosesnya satu arah. Jadi kita tidak bisa kembali lagi ke proses awal atau ke bentuk awal. Terus yang kedua itu menghasilkan zat baru. Kisi-kisi nomor 5 yaitu berkaitan dengan asam dan basa. Jadi di sini kisi-kisi nomor 5 itu adalah asam basa ya. Jadi di asam basa nanti yang perlu kita pahami dulu materinya adalah tentang ciri-ciri asam itu seperti apa, ciri-ciri basa itu seperti apa, gitu ya. Jadi yang harus kita pahami ciri-cirinya dulu. Jadi ciri-ciri asam basa. Ini asam, sini asam, sini yang basa. Ya. Kita lihat dulu dari pH-nya ya. Di pH, asam itu memiliki namanya pH kurang dari 7 untuk asam. Jadi pH-nya itu kurang dari 7. Jadi berkisar dari 1 sampai mendekati 7 gitu ya. Jadi pokoknya dikurang dari 7 itu disebut asam. Terus kalau basa itu pH-nya lebih dari 7. Lebih dari 7 ya untuk yang basa. Terus ciri yang kedua itu lakmusnya ya, kertas lakmus. Jadi kalau yang asam itu nanti warna lakmusnya menjadi merah gitu ya. Terus kalau yang basa warna lakmusnya menjadi biru gitu ya. Jadi warna lakmus ya. Lakmus menjadi merah. Gitu ya, itu yang asam. Terus yang basa warna lakmus menjadi biru. Ya. Terus yang ketiga itu dilihat dari ionnya ya. Kalau yang asam itu nanti ionnya adalah ion H positif ya. Jadi kalau yang asam itu nanti melepaskan ion H plus ya. Terus kalau yang basa itu nanti ionnya adalah ion OH min gitu ya, untuk dilihat dari ionnya. Terus yang keempat, asam itu korosi ya. Itu asam itu bersifat korosif ya, atau merusak logam ya. Terus kalau yang basa itu sifatnya apa? Pahit ya. Pahit, terus licin. Nah, itu kurang lebih ada 4 ciri-ciri yang harus adik-adik pegang dulu, yang harus adik-adik pahami dulu. Terus nanti baru kita cobakan di contoh soalnya. Contoh soal yang pertama di sini adalah yang ini ya. Ini berkaitan sama namanya warna lakmus. Nah, jadi kalau di sini adik-adik pengen mengetahui ini tuh zatnya itu asam atau basa atau netral, itu nanti bisa kita lihat dari warnanya gitu ya. Jadi misal di sini ada nomor 1, kalau untuk melihat warna berarti kita fokusnya itu langsung ke warna lakmus yang berada pada dalam zat cair. Jadi ini ya. Jadi ini nomor 1. Nah, ini nomor 1 ini kan berada di dalam zat cair. Warnanya biru, ini biru, ini merah, ini merah. Jadi yang adik-adik lihat itu adalah warna yang ada di dalam sini. Jadi yang di dalam sini ya, yang dilihat itu. Nah, yang di luar itu mau nanti pakai lakmus merah, mau pakai lakmus biru itu nanti bebas. Yang penting warna yang di dalam ya cair tadi warnanya apa gitu ya. Berarti kalau nomor 1 ini kan di dalam ya cair warnanya biru ya, berarti disebut dengan basa. Berarti ini basa, gitu ya. Berarti ini asam, ini asam. Ya gitu ya. Berarti untuk contoh yang warna lakmus itu kurang lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya ini misal menggunakan namanya indikator alami ya. Jadi sini menggunakan namanya kertas kunyit ya, kunyit. Nah, kunyit itu pada dasarnya kan berwarna kuning lah ya, kuning ya. Kurang lebih berwarna kuning kuning ya. Terus di sini nanti akan diberi namanya perlakuan.
Jadi di sini ada indikator dari kunyit ya. Atau di sini nanti kunyitnya ini dimasukkan ke dalam jeruk nipis. Nah, kita tahu bahwasanya jeruk nipis itu adalah apa? Asam. Nah, ternyata yang kunyit tadi warna aslinya kuning itu nanti berubah menjadi kuning kecoklatan. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya kuning kecoklatan itu melambangkan apa? Melambangkan asam. Jadi asam basa itu bukan terus-menerus warnanya merah dan biru ya. Itu kalau pakai lakmus. Tapi kalau pakai indikator alami itu nanti menyesuaikan sama indikator alaminya tadi. Karena ini kunyit, berarti kunyit itu netralnya atau dasarnya itu warnanya kuning. Tapi ketika dicelupkan ke dalam asam atau ke dalam di sini contohnya jeruk nipis, maka nanti berubah menjadi kuning kecoklatan. Berarti ya, jadi ini adalah kuning kecoklatan adalah asam. Terus kalau ditaruh di sabun dan kita tahu sabun itu basah, maka warnanya menjadi hijau. Nah, berarti hijau di sini disebut dengan basah. Maka dari itu tinggal kita lihat di tabel, maka zat PQRS ini asam atau basah. Tinggal dilihat dari warnanya tadi. Yang pertama, P tadi hijau. Oh, kalau hijau tadi apa di sini? Bersifat basah. Berarti ini basah. Terus yang Q kuning. Kuning itu apa? Kan warna netralnya dari kunyit ya. Berarti ini netral. Netral. Terus kuning kecoklatan tadi apa? Asam. Terus hijau itu basah. Gitu ya. Contoh yang pakai indikator alami. Terus contoh yang ketiga yaitu yang tadi berkaitan sama ion. Nah, tadi ya kan diingat asam tadi melepas ion H+, basa melepas ion OH-. Di luar itu berarti disebut netral, gitu aja gampangannya ya. Jadi contohnya di sini ada yang zat P. Ini ada namanya NaOH ya. Ini ada Na+, ada OH-. Oh, ini apa? Melepas ion OH-. Jadi fokusnya di sini ada OH-. Karena di sini melepas OH-, maka disebut dengan basa. Di sini adalah basa. Terus yang satunya lagi ini Na+ sama Cl-. Oh, nggak ada OH-, nggak ada H+, berarti disebut netral. Netral. Terus ini H+, Cl-. Oh, ini ada apa? Oh, ini ada H+. Karena ada H+, berarti apa? Disebut dengan asam. Nah, itu ya contoh dari asam dan basa. Kisi-kisi yang keenam. Kisi-kisi yang keenam adalah mengenai gerak lurus dan hukum Newton. Jadi di kisi nomor 6 ini nanti ada dua materi yang kita bahas, yaitu tentang gerak lurus dan hukum Newton. Yang pertama adalah tentang gerak lurus. Nah, di gerak lurus ini nanti bahasan yang pertama kita akan membahas tentang namanya ada GLB, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Nah, ini nanti kita lihat dalam 4 bentuk ya. Jadi berkaitan sama tetes oli, berkaitan sama ticker timer, terus berkaitan sama grafik, sama berkaitan sama realita di jalanan, gitu ya. Yang pertama adalah yang tentang tetes oli. Tetes oli. Ini tentang tetes oli ya. Jadi kalau di tetes oli, prinsipnya dulu ya. Di prinsipnya dulu ya. Yang tetes oli itu prinsipnya adalah arah baca, arah gerak ini, arah gerak sama dengan arah baca. Nah, jadi di tetes oli itu prinsipnya arah gerak sama dengan arah baca. Maksudnya gimana? Jadi misal ya, ini kan ini nanti kan di tetes oli nanti itu kan bentuknya itu kan nota atau titik-titik yang berada di sepanjang jalan gitu ya. Nah, yang pertama untuk GLB ya. Kalau GLB nanti misalnya ada jalan gini. Nah, ini. Nah, nanti bentuk tetesan oli itu seperti ini. Jadi jarak antar titik itu relatif sama ya. Jadi relatif sama. Jadi kalau jarak antar titik itu relatif sama disebut dengan GLB gitu ya. Terus kalau untuk yang GLBB dipercepat, nah bentuknya gimana itu ya? Ini jalannya. Nah, terus arahnya dulu ya, arah geraknya ya. Ini arah geraknya ke sana, ini V itu ya. Terus ini juga V sana. Jadi V ini adalah
arah geraknya ya. Kalau ini GLBB dipercepat, maka apa? Jarak antara titik itu nanti akan semakin renggang. Jadi awalnya misal dari sini, terus pasti rapet, terus nanti agak renggang, terus nanti agak renggang, nah, nanti renggang banget. Nah, jadi ini ya, jadi jarak antara titik kalau GLBB dipercepat itu nanti semakin renggang. Terus tadi di sini kata-kata arah gerak dan arah baca sama. Ini kan bendanya bergeraknya ke kanan ya, atau searah FV ini kecepatannya. Maka nanti bacanya sana juga nih. Jadi arah bacanya sama. Arah baca. Terus yang ketiga itu GLBB diperlambat. Nah, untuk GLBB diperlambat berarti nanti jarak antar titik itu semakin rapat. Jadi kalau saya gambarkan ini, terus arah geraknya ke sana, ini V ya. Berarti nanti kan semakin rapat ya. Berarti dari sini jarang dulu, dari sini kan jarang gini. Terus semakin rapat. Nah, ini ya. Ini disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, terus arah bacanya ke sana. Nah, arah baca. Gitu ya. Jadi saya ulangi, yang GLBB dipercepat tadi arah baca, yang tetes oli tadi arah gerak dan arah baca itu sama. Terus untuk GLB jarak antara titik itu relatif sama. Kalau GLBB dipercepat nanti semakin renggang. Kalau GLBB diperlambat itu semakin rapat. Nah, terus untuk membacanya itu tadi kan searah ya. Karena ini bergerak ke kanan, maka dari sini dari kiri ke kanan. Ini kan semakin renggang ya, maka ini dipercepat. Dari kiri ke kanan ini semakin rapat, berarti diperlambat. Gitu ya. Terus yang kedua yaitu yang ticker timer. Nah, kalau ticker timer ini berbeda sama tetes oli ya. Prinsipnya adalah arah gerak ya. Arah gerak berlawanan nanti. Nah, berlawanan dengan arah baca. Gitu ya. Jadi ticker timer itu nanti arah geraknya berlawanan dengan arah baca. Kalau GLB kan pokoknya kalau GLB mau ticker timer, mau tetes oli kan yang penting jarak antar titiknya itu sama ya. Kan ini hampir sama gambarnya. Ini hampir sama ya gambarnya kayak yang tetes oli. Jadi jarak antar titik itu relatif sama. Nah, ini ya. Terus nah ini untuk GLBB dipercepat nanti gambarnya seperti ini. Ini ticker timer kertas pitanya dulu. Terus ini arahnya ke sana ya. Geraknya ke kanan ya. Terus nanti titik-titiknya gimana? Bacanya dari mana? Kebalikannya deh. Berarti kebalikannya ke sana. Berarti arah bacanya dibalik. Nah, karena ini gerakannya ke kanan ya, maka nanti arah bacanya jadi ke kiri. Jadi gerak ke sana, bacanya ke kiri. Nah, kalau ini pengennya GLBB dipercepat, maka tadi ya prinsipnya kalau GLBB dipercepat itu semakin renggang jarak antar titik. Berarti dari sini titiknya, dari sini, terus gini. Nah, ini ya. Jadi kan ini antara titik ini jaraknya semakin renggang. Nah, dengan prinsip geraknya ke kanan, bacanya ke kiri. Nah, gitu ya. Terus yang diperlambat, ini geraknya ke kanan, ya. Maka sama bacanya ke kiri. Arah baca. Karena ini diperlambat, maka harusnya nanti jarak antara titik semakin rapat. Ya. Jadi semakin rapat. Ini. Nah, ini ya. Jadi kalau yang ini disebut GLBB diperlambat. Jadi geraknya ke kanan, bacanya ke kiri. Nah, ini kan semakin rapat. Gitu ya adik-adik. Cara membedakan antara tetes oli dan ticker timer. Terus yang ketiga. Yang ketiga adalah tentang grafik ya. Grafik VT ya. Grafik antara kecepatan dan waktu. Oke. Untuk grafik GLB ya. Untuk grafik GLB sendiri nanti gambarnya seperti ini ya. Ini
ini V, sini T. Nah, untuk grafik GLB maka geraknya itu kan gerak lurus beraturan ya, maka nanti grafiknya lurus. Nah, ini. Nah, itu disebut grafik GLB. Terus untuk GLBB dipercepat, maka nanti condong ke kanan. Ini sumbunya dulu. Ini V, ini T, maka nanti condong ke kanan. Nah, ini disebut GLBB dipercepat. Kalau GLBB diperlambat berarti nanti condongnya ke kiri atau menurun itu ya gambarnya. Ini T, ini V, berarti ya gitu ya. Jadi untuk gambar grafiknya seperti itu. Untuk gerak pada jalan, jadi nanti ini maksudnya adalah ketika misal ada sebuah bola terus menggelinding gitu ya. Nah, ketika menggelinding di GLB maka nanti harusnya jalannya itu bentuknya datar. Nah, jadi bentuknya harusnya datar ya untuk bergerak secara GLB. Nah, nanti di sini itu ke sana ya. Jadi ini titik A, ini titik B. Nah, itu disebut dengan GLB. Kalau GLBB dipercepat, maka apa? Nanti jalannya bentuknya apa? Jalannya bentuknya menurun ya. Jadi jalannya menurun dari sini sana. Berarti ini titik A misal, ini titik B. Itu disebut dengan GLB. B dipercepat. Kalau GLBB diperlambat ya nah, berarti kan nanti gerakannya jalannya itu naik ya atau tanjakan ya. Ya di sana, sana. Ini A, ini B. Nah, gitu ya. Jadi itu contoh 4 contoh ya, 4 contoh tentang gerak benda ya, dari tetes oli, ticker timer, terus grafik dan gerak pada jalan gitu ya. Untuk contoh soalnya di sini ada tabel menunjukkan data waktu dan jarak tempuh dua benda. Nah, di sini ada tabel waktu, ada jarak tempuh. Nah, terus di sini disuruh menuliskan jenis gerak yang terjadi. Nah, jadi gerak tadi kan ada dua ya, yaitu ada GLB, gerak lurus beraturan, dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Prinsipnya kalau GLB ya, kalau gerak lurus beraturan, nanti nilai kecepatannya sama atau tetap ya. Jadi bergeraknya misal naik motor dengan kecepatan 40 km per jam, berarti nanti geraknya itu 40 terus, itu disebut dengan GLB. Kalau yang gerak lurus berubah beraturan, itu yang sama apa? Yang sama adalah percepatannya. Jadi misal tiap 1 detik naik berapa? Misal setiap detik 1 detik naik 2 meter per sekon, naik lagi 2, naik lagi 2. Itu disebut dengan percepatan yang tetap atau disebut dengan gerak GLBB. Nah, kita selidiki yang soal ini. Jadi cara menyelidikinya adalah kita tambah tabelnya ya. Jadi kita tambah tabelnya. Ya, di sini ada V kecepatan sama sini percepatannya gitu ya. Nah, kecepatan, nah, ingat dulu ya. Kecepatan itu V ya. Nah, V itu sama dengan S dibagi T. Nah, ini kan S itu jarak tempuh ya. S itu jarak tempuh dibagi dengan waktunya. Berarti ini 4 bagi 1 berarti 4. Terus 8 bagi 2 berarti 4. 12 bagi 3 itu 4. Nah, itu ya. Nah, berarti apa? Bisa dilihat nih. Kecepatannya tetap kan ya. Nah, terus apa? Kalau percepatan itu apa? Kalau percepatan, nah ini ya, di sini berarti kalau percepatan itu perubahan kecepatan nanti ya. V2 min V1 dibagi delta T. Nah, ini untuk percepatan. Jadi kalau dilihat dari sini, ini kan berarti dilihat kecepatannya. Dari 4 ke 4, 4 ke 4 berarti berapa? 0 kan ya. Berarti di sini apa? Nilai percepatannya 0. Ya, gitu ya. Berarti bisa kita lihat yang benda pertama itu disebut dengan gerak GLB. Karena apa? Kecepatannya tetap yaitu 4 terus tidak memiliki percepatan atau percepatannya 0. Berarti di sini disebut dengan GLB. Itu ya. Terus yang benda kedua kita coba. Ini kecepatannya dulu 1 bagi 1 1. 4 bagi 2 2. 9 bagi 3 3. Nah, terus kita lihat percepatannya. Ini 1 ke 2 kan berarti gimana? Ini tinggal selisihnya ya. Ini ke sini kan berarti 1. Terus ini ke sini kan juga 1 gitu ya. Berarti nanti percepatannya itu 1 ya.
ya. 1 sama 1. Ini percepatannya adalah 1 meter per sekon. Nah, berarti apa? Di sini kan dilihat nih, kecepatannya berubah-ubah. Terus percepatannya tetap. Ya, berarti apa? Ini disebut dengan GLBB. Nah, gitu ya. Jadi bisa dibedakan. Kalau GLB itu nanti kecepatannya tetap, terus percepatannya atau A itu sama dengan 0. Kalau GLBB itu nanti kecepatannya berubah-ubah, tapi percepatannya bernilai tetap. Misal di sini kecepatannya 1 2 3 kan berubah ya, tapi percepatannya tetap, yaitu nambahnya 1 1 1 gitu. Untuk GLBB. Hukum Newton. Yang kedua, ini masih kisi-kisi yang sama, yaitu tentang hukum Newton ya. Nah, di hukum Newton itu kan ada 3 ya, ada 3 hukum Newton. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang dari yang pertama, hukum 1 Newton itu kan menyatakan apa? Bahwasanya jumlah gaya yang bekerja pada benda itu bernilai 0 gitu ya. Jadi kita tulis ini sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus ciri-ciri dari hukum 1 Newton itu apa? Yang pertama, bendanya diam. Berarti benda diam gitu ya. Terus yang kedua apa? Benda bergerak GLB ya. Bergerak GLB ya. Gerak lurus beraturan atau apa? Kecepatan sama. Nah, jadi kecepatannya sama gitu ya. Terus ciri yang ketiga apa? Bendanya mempertahankan keadaan. Nah, mempertahankan keadaan. Keadaan. Terus apa? Lembam ya, sifat kelembaman. Nah, sifat kelembaman. Nah, gitu ya. Untuk contohnya banyak ya, contohnya banyak ya. Misal apa? Misal buku di meja ya. Buku di atas meja. Nah, jadi buku, kalau ada buku di atas meja tidak kita beri gaya, maka buku itu tetap akan di atas meja. Terus misal apa? Itu ya, penumpang ya. Penumpang yang mempertahankan keadaan ya. Yang mempertahankan keadaan saat kendaraan direm mendadak. Kendaraan direm mendadak. Nah, ini kan juga termasuk contoh dari hukum 1. Terus misal lagi tadi ya, motor gitu ya. Motor bergerak ya. Bergerak tetap. Bergerak tetap. Nah, jadi maksudnya apa? Kecepatannya tetap, misal 40 km per jam terus, berarti itu juga disebut dengan hukum 1 Newton. Hukum kedua Newton. Nah, untuk hukum kedua Newton ini berarti nanti bendanya itu kita beri gaya. Jadi ada gaya luar yang kita berikan kepada suatu benda, maka benda itu akan bergerak dipercepat. Pokoknya akan memiliki namanya percepatan. Berarti bisa kita tuliskan biasanya A itu sama dengan sigma F per sigma M. Gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, bergerak pasti ya. Jadi bendanya bergerak GLBB ya. Jadi bisa GLBB dipercepat ataupun GLBB diperlambat. Jadi jenis gerakannya itu GLBB. Terus yang kedua apa? Ya pasti ya memiliki percepatan gitu ya. Apa yang bergerak-gerak gitu ya. Itu yang hukum kedua. Memiliki percepatan. Contohnya apa? Contohnya banyak ya. Misal di sini misal contohnya kelapa jatuh gitu ya. Di kelapa jatuh. Nah, terus misal apa? Misal itu ada juga ya. Misal mendorong ya. Mendorong mobil itu ya. Mobil ya. Membutuhkan gaya yang besar. Nah, membutuhkan gaya yang besar dibanding motor ya.
dibandingkan mendorong motor. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih contoh dari hukum kedua. Terus yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Itu apa? Biasanya aksi. Jadi gaya aksi F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, itu ya untuk hukum 3. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, terdapat dua gaya ya. Ada dua gaya ya, ada dua gaya. Ada dua gaya. Terus ciri yang kedua sama besar, berlawanan arah, ya. Terus dalam satu bidang, ya. Dalam satu bidang. Jadi dalam satu bidang sama. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misal itu mendayung kapal, gitu ya. Mendayung kapal. Jadi gimana maksudnya? Jadi ketika kita mendayung kapal, kan gerakan dayung kita ke belakang, tapi gerakan perahunya itu ke depan. Berarti kan itu sama aja dengan gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Terus yang kedua misal apa? Roket itu ya, peluncuran roket itu ya. Peluncuran roket. Terus misal apa? Berenang gitu ya. Berenang. Nah, berenang itu juga termasuk namanya hukum ke-3 Newton. Contoh soal. Nah, contoh soal di sini nanti saya berikan 3 contoh soal yang berkaitan sama hukum Newton yang hitungan gitu ya. Nah, ini yang soal pertama. Ini adalah ada 4 buah benda 1, 2, 3, 4 yang memiliki massa yang sama, dikenai gaya yang seperti pada gambar. Jadi ya, dari 4 gambar ini memiliki namanya massa yang sama. Terus masing-masing benda itu dikenai gaya yang berbeda-beda. Terus yang ditanya adalah benda yang mengalami percepatan yang sama. Prinsipnya dulu ya. Prinsipnya itu apa? Bahwasanya percepatan itu sama dengan sigma F per sigma M, gitu ya. Nah, terus di sini apa? Di sini massanya sama, ya ini massanya sama. Kalau massanya sama berarti kita tidak usah memperhatikan hubungan percepatan dengan massa, karena kan nanti sama aja dicoret itu ya. Nah, berarti apa? Kita lihat hubungan antara percepatan dengan gaya. Bahwasanya apa? Itu gaya dengan percepatan itu senilai atau sebanding ya. Jadi ketika gayanya itu besar, maka percepatannya juga besar. Terus ketika gayanya kecil, ya berarti percepatannya juga kecil. Kurang lebih kayak itu maksudnya. Gitu ya. Nah, berarti apa bisa kita tulis di sini berarti kita tuliskan berarti ketika F dulu ya. Ketika F-nya itu besar ya, nah, maka gayanya maka percepatannya juga besar. Ketika F kecil ya, maka percepatannya juga mengecil. Gitu ya. Berarti dari situ karena sebanding tadi ya, karena percepatan itu sebanding dengan gaya, maka untuk mencari percepatan yang sama, maka caranya adalah dengan melihat jumlah gaya yang sama. Berarti kita cukup melihat resultan gayanya. Gambar 1. Nah, resultan gaya itu apa? Jadi resultan gaya itu intinya gampangannya adalah ketika gaya ke kanan itu positif, gaya ke kiri itu negatif. Dah gitu aja gampangnya. Yang ke kanan itu ada 10, ada 15, yang ke kiri itu 10. Maka bisa kita tulis jadi sigma F gitu ya. Di sini berarti sama dengan apa? Yang ke kanan ada 10, ada 15 ya. Berarti positif 10 tambah 15 min 10. Ini yang ke kiri. Nah, maka nanti ketemunya adalah 15 Newton. Berarti yang kita lihat di sini ini. Yang ini 15-nya ini. Terus yang gambar kedua sama. Jadi ini sigma F, ini 1 ya, ini 2, yang ke kanan ada 10, ada 5. Terus yang ke kiri itu 10. Dapat 10 tambah 5 min 10, maka ketemu 5. Berarti ini ya, angka 5. Terus yang ke gambar 3 sama. Di sini ya. Jadi sigma F 3 sama dengan yang ke kanan ada 10, 20 ya, jadi 10 tambah 20, terus yang ke kiri ada 10, ada 5. Itu dikurangi 10 min
Nah, ini dapat berapa? Ini dapat 10 min 10 habis 20 min 5. Berarti 15. Ini 15. Terus yang keempat di sini sama. Jadi sigma F sama dengan yang ke kanan ada 10 tambah kanan 12 dikurangi 10, maka ketemu 12. Gitu ya. Karena yang ditanyakan adalah percepatan yang sama, maka jawabannya yang mana aja nih? Yang nomor 3 15, nomor 1 juga 15. Berarti jawabannya ya 1 dan 3. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ada benda A massa 2 kg pada lantai licin akan dikenai gaya 4 Newton. Terus benda B massa 2 kali dari benda A di tempat yang sama akan dikenai gaya 8 Newton. Nah, gerak yang akan timbul pada benda A dibanding dengan benda B. Berarti apa di sini kita harus mencari itu percepatannya. Ingat ya, percepatan tadi apa? A itu sama dengan sigma F dibagi sigma M. Gitu ya. Nah, di sini itu kita bandingkan antara percepatan benda A yang massa 2 kilo sama benda B, gitu ya. Betul saja ini jadi AA dibanding AB, kan ya? Ya, terus sama dengan, berarti di sini tinggal percepatan ya, gaya A dibagi massa A terus dibanding gaya B dibagi massa B. Udah. Gaya A-nya tadi kan di sini 4 Newton ya. Tulis saja ya, dapat 4 dibagi, nah massa A-nya itu 2 kilo, berarti dibagi 2. Terus dibagi per gaya B-nya tadi di sini adalah gaya B-nya 8 Newton. Tulis saja 8 per massanya tadi, massa B-nya tadi 2 kali massa A. Massa A tadi 2, berarti 2 kalinya lagi berarti 4. Nah, maka ketemu 4 bagi 2 itu ketemu 2, 8 bagi 4 ketemu 2, berarti 2 per 2 atau 1 per 1. Berarti apa jawabannya adalah percepatan benda A itu nanti sama besar dengan percepatan B, karena perbandingannya adalah 1 banding 1. Soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini nanti ada sebuah balok massa M berada pada lantai yang licin dikenai gaya seperti pada gambar. Jadi ada gaya 35 ke kiri, 25 ke kanan, 40 ke kanan. Tapi massanya belum diketahui. Ternyata percepatannya adalah 5. Terus jika di atas balok ditambah lagi sama beban 4 kg, maka percepatan geraknya bagaimana? Logikanya dulu ya. Logikanya kan tadi yang berubah hanya massanya ya. Jadi massanya itu pengen kita tambah, kita perbesar, kita tambah dengan 4 kg. Maka nanti kan awalnya itu kan sebelum ditambah 4 kg itu memiliki percepatan 5 kan ya. Nah, terus ketika ditambah 4 kg, maka logikanya apa? Percepatannya akan turun, ini akan turun gitu ya. Nah, turunnya itu jadi berapa? Nah, itu kita hitung dulu. Nah, sebelum kita menghitung percepatannya, maka yang harus kita tahu apa? Yang harus kita ketahui adalah yang pertama, kita ngitung dulu ya. Di posisi awal tadi, di keadaan awal tadi, massanya itu berapa atau gitu ya. Jadi, sini tadi ya, di keadaan awalnya ini massanya berapa? Nah, itu kita coba kita hitung. Maka tinggal pakai apa itu? Sigma F sama dengan sigma M dikali A gitu ya. Nah, sigma F tadi kan ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke kanannya ini 25 40 ya. Di 25 tambah 40 kurangi 35 sama dengan ini M yang belum tahu dikali A. A1 ya. A1-nya tadi 5. Jadi dikali 5. Terus ini 25 tambah 40 itu 65. 65 kurangi 35 berarti 65 kurangi 0 berarti 30 ya. 30 sama dengan 5M. Berarti M itu sama dengan apa? 6 kg. Ya, oh ternyata udah tahu tuh. Berarti massanya adalah 6 kg. Nah, setelah itu apa? Baru kita cari percepatan keduanya berapa setelah massanya ditambah 4 kg. Nah, gitu ya. Jadi tinggal A2 sama dengan ya, tinggal sigma F per sigma M.
Nah, F-nya kan tetap ya, kan F-nya sama, kan F-nya kan nggak berubah. Jadi langsung aja, tadi kan udah dihitung. Resultan gayanya 30, terus dibagi jumlah masanya. Tadinya masa pertama 6, terus ditambah tadi, tambah 4. Gitu kan ya? Ya udah, dapat 30/10, maka ketemu 3. Gitu ya, maka ketemunya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi itu contoh dari beberapa contoh dari hukum Newton. Oke. Demikian untuk part 2, yaitu 3 kisi-kisi yang sudah kita bahas. Jangan lupa nantikan lagi untuk part 3-nya ya, yang akan segera kita upload bareng-bareng dan kita belajar bareng-bareng. Oke, sekian, terima kasih.